Nah, rekan-rekan sekalian, terutama pada di mahasiswa, Kementerian Kominfo saat ini ya sudah beberapa tahun belakangan dan kita akan terus lakukan, itu memiliki salah satu program yang sangat penting gitu ya. Tadi yang terkait saya mendengar sedikit tadi apa yang diutarakan oleh Pak Eko, yaitu tentang pengembangan talenta digital Indonesia gitu ya. Nah, kalau kita lihat, ini tadi mungkin juga sudah dijelaskan oleh Pak Prof. Eko, bahwa saat ini kita sudah dan sedang gitu ya, memasuki revolusi industri 4.0, bahkan mau ke 5.0 gitu ya. Dan ini tentu suatu revolusi menghasilkan suatu inovasi yang memang sebelumnya belum ada gitu. Nah, namanya juga inovasi gitu ya. Inovasi digital yang didukung oleh teknologi-teknologi terkini. Ya, tadi juga sudah jelaskan gitu ya. IoT, AI, Big Data, dan seterusnya. Ya. Salah satu yang menarik adalah humanoid robot. Gitu. Robot yang mirip seperti manusia dan bisa bertingkah laku seperti manusia. Gitu ya. Jadi sudah sampai sedemikian rupa. Sehingga cukup ramai juga ya bahwa nanti dengan teknologi deep learning, gitu ya, salah satu bidang ilmu dari machine learning, itu memungkinkan banyak menggantikan pekerjaan manusia yang sekarang oleh robot. Dan tadi juga Prof. Eko sudah sampaikan terkait ini, ya, dan tentu kita harus mengantisipasi, gitu ya, mengantisipasi dalam kata hal positif, ya. Karena banyak pekerjaan digantikan oleh robot, kemudian akan banyak muncul pekerjaan-pekerjaan baru yang sebelumnya tidak ada. Gitu. Nah, jadi shift dari pekerjaan menuju ke pekerjaan baru ini tentu kita perlu menyiapkan digital talent gitu ya, atau talenta digital. Nah, inovasi ini terutama merambah di industri bisnis dan pemerintah gitu ya, bahkan dalam kehidupan masyarakat ya, dan terjadilah diskusi. Ya. Tapi yang perlu diingat di sini bahwa transformasi digital itu tidak hanya dari sisi teknologi, ya, bahwa ini terjadi dari perjumpaan antara orang, ya, bisnis dan teknologi, kemudian dipandu oleh strategi bisnis yang luas, gitu ya, dan penerapan dalam memudahkan kehidupan manusia. Tadi Prof. Eko juga sudah sampaikan, sehari-hari itu memunculkan Society 5.0 tadi sudah jelaskan, gitu ya. Nah, ini merupakan alur yang saat ini sedang terjadi. Ya. Tapi pertanyaan yang besar adalah bagaimana kita menyiapkan talenta digital yang siap mengikuti proses atau perjalanan transformasi digital. Siap itu tidak hanya menggunakan teknologi yang ada, tetapi juga siap melakukan kontribusi yang nyata, ya, dengan inovasi-inovasi yang tentu bisa menggerakkan, istilahnya apa ya, kalau kita kemampuan bangsa gitu ya. Jadi untuk tampil dalam kancah industri yang lebih baik di Indonesia. Gitu. Nah, kalau saya lebih mengarahkan kepada talenta digital Indonesia, ya tentu harus memiliki kontribusi di dalam Indonesia gitu ya. Carilah pekerjaan di Indonesia, berinovasilah di dalam negara Indonesia, ya, sehingga nanti bisa berkontribusi besar dalam memajukan bangsa. Nah, ini hal letak daripada konteks pembicaraan saya hari ini. Nah, rekan-rekan sekalian, terkait dengan transformasi digital, Kementerian Kominfo ini sudah membuat peta jalan Indonesia Digital 2021 sampai 2024. Ini sebenarnya berdasarkan arahan dari Presiden Indonesia. Gitu ya. Presiden Indonesia menyatakan ada 5 hal yang perlu disiapkan. Jadi yang pertama adalah mempercepat atau memperluas akses serta meningkatkan infrastruktur digital dan penyediaan layanan internet. Tadi sudah disampaikan gambar ya terkait Palaparing. Ya. Saat ini sudah lebih 85% dari 80.000 desa dan kelurahan yang sudah terkoneksi 4G, 4G gitu. Ya, saat ini kita sedang proses ya, terutama untuk daerah tertinggal sekitar 12 ribuan lagi dalam proses koneksi atau meningkatkan konektivitas daerah tersebut agar
menerima layanan internet. Ya. Kemudian juga mempersiapkan roadmap transformasi digital ya, pada sektor-sektor strategis. Ya, sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, perikanan, dan seterusnya. Gitu. Ya, ini harus ada roadmap untuk mencapai itu. Kemudian mempercepat integrasi pusat data nasional. Ya, ini terkait cloud, tapi yang bertujuan untuk mengelola data dan sistem informasi yang ada di pemerintahan. Gitu. Ya, yang saat ini memang tersebar untuk pusat datanya. Nah, ini dalam waktu dekat kita akan mengintegrasikan menjadi satu pusat data nasional, sehingga akan lebih memudahkan dalam pengelolaan atau tata kelola data dan sistem, gitu ya, termasuk security-nya. Kemudian kita yang keempat, salah satu arahan Presiden adalah menyiapkan talenta digital, ya, yang terkait dengan apa yang kita menjadi topik pada hari ini. Ya. Dan terakhir menyiapkan regulasi biaya dan yang mendukung supaya hal itu terjadi. Nah, rekan-rekan sekalian, mahasiswa dan Bapak Ibu dosen, terhadap 5 arahan Presiden ini, ya, Kementerian Kominfo itu telah menyusun 4 sektor strategis. Pertama, kita harus meningkatkan infrastruktur digital. Ini hal yang penting ya, yang penting yang kalau tidak ada infrastruktur transformasi digital dipastikan gagal. Ya. Termasuk society 5.0 kita yang sangat tergantung pada cloud, gitu ya, cyberspace itu akan sulit diwujudkan. Ya. Kemudian pemerintahan ini yang berbasis digital, salah satunya smart city. Ya. Kemudian ekonomi digital, ya, ini salah satunya adalah membangun terutama UMKM agar go digital. Gitu ya. Dari sana akan muncul startup, ya. Startup digital. Dari startup akan muncul lagi yang disebut dengan unicorn, dekakorn, dan seterusnya yang tujuan nanti akan memajukan ekonomi bangsa kita. Gitu. Ini sinilah inovasi-inovasi yang di-blending dengan teknologi terkini, ya, dengan dukungan infrastruktur yang mapan, dan tentu dengan dukungan SDM yang tadi disampaikan, kita itu gemuk di bawah, gitu ya, dengan bonus demografi, SDM banyak, tapi kalau tidak unggul, kurang berarti lah, gitu. SDM banyak yang unggul, tapi kebanyakan kerja di luar, itu juga kurang berarti bagi negara kita, gitu ya. Jadi mohon juga nanti Bapak-Bapak Ibu dosen mendorong para mahasiswa, gitu ya, agar pertama cara inovasi memang sesuai dengan kondisi bangsa kita. Bekerjalah di Indonesia, meskipun terus terang saya pribadi sekian puluhan tahun lalu saya bekerja di Jepang, gitu. Dan saya tahu persis itu kondisi yang tadi Pak Eko sampaikan. Karena saya termasuk dalam pekerja di sana, ya, karena riset, mengerjakan riset lah, belasan tahun di sana. Gitu. Jadi, tapi kondisi yang sekarang dengan infrastruktur, ya, kemudian fasilitas, kesempatan yang diciptakan oleh pemerintah, ya, bekerja sama dengan universitas, swasta, dan seterusnya, itu seharusnya kita mengutamakan pengembangan yang terjadi atau inovasi dalam negeri kita. Dan yang terakhir adalah masyarakat digital. Ya, jadi masyarakat harus digital. Masyarakat digital dari sisi berbagai level, ya, dari yang awam, menengah, sampai yang level yang advance, gitu ya. Nanti saya akan jelaskan lebih rinci. Nah, kemudian dari 4 sektor strategis ini ada 6 arah yang saat ini kami sedang lakukan. Ya, membangun infrastruktur, kemudian meningkatkan kapabilitas digital, ya, pada sektor-sektor prioritas tadi termasuk sektor ekonomi, ya, pendidikan, ya, kemudian pertanian, ya, kemudian membangun budaya digital dengan memanfaatkan bonus demografi yang tadi sudah saya jelaskan, serta memberdayakan Indonesia dalam mengembangkan dunia digital. Semakin terhubung kita satu sama lain, semakin perlu literasi digital, gitu. Semakin berbahaya tanda kutip, gitu ya. Jadi kemudahan dari konektivitas yang lancar menimbulkan challenge, gitu ya. Kita mungkin sebutnya jangan masalah, gitu ya. Menimbulkan challenge yang baru bagaimana mengamankan, gitu ya, dari sisi cyber security. Jadi dari kalau society 5.0 itu cyberspace-nya yang mendukung kehidupan manusia, ya, itu kan berasal dari Jepang sebenarnya, gitu ya. Tetapi satu sisi bagaimana cyber security-nya yang kita harus ciptakan SDM yang mampu untuk berkontribusi nyata di situ. Setahu saya cyber security industri di Indonesia masih belum ada ini, Bapak Ibu dosen. Bagaimana nanti
bisa dari sisi akademisi gitu ya, menciptakan talenta-talenta yang nanti bisa memiliki minat, ya, minat, bakat, yang berbakat dan berminat, didukung ke sana. Dan kami dari sisi pemerintah, ya, di luar universitas, nanti saya akan jelaskan, menyiapkan program-program pelatihan yang real, yang tadi disampaikan oleh Pak Prof. Eko, real yang tidak berbasis istilahnya tadi ya, ceramah, tapi praktek langsung yang disiapkan menuju lapangan kerja. Nanti saya akan jelaskan lebih rinci gitu ya. Nah ini apa? Salah satu kontribusi dari Kementerian Kominfo yang memang kita sudah sepaham bahwa kalau kita tidak memiliki SDM yang mapan dalam mengarungi istilahnya apa ya, gelombang transformasi digital, ya kita akan tertinggal lah gitu ya, tertinggal dan akan mengekor. Itu yang kita tidak mau ya. Nah kemudian ada 100 inisiatif utama. Ya, saya tentu tidak akan menjelaskan 100 itu gitu ya. Tapi yang utama di sini yang terkait dengan talenta digital, ya arahan Presiden sudah jelas. Siapkan talenta digital. Kami sudah punya salah satu 4 dari sektor strategis. Kami akan menyiapkan masyarakat digital. Ya, tapi dengan pola yang tentu berbeda dengan akademis gitu ya. Itu sudah porsi yang berbeda gitu. Kemudian ada 6 alat strategis yang kami harus siapkan di sini, salah satunya membangun budaya digital. Kemudian mengubah Indonesia menjadi konsumen, menggunakan teknologi yang ada, beli gitu ya, gunakan, hanya sekedar pengguna, itu menjadi produsen. Yang tadi saya sampaikan, ya, kita harus membangun industri salah satunya terkait security gitu misalnya. Ya. Nah kita harus jadi produsen teknologi tersebut. Ya, tentu SDM-nya harus mapan, tidak cukup hanya infranya didukung. Ya kan? Kemudian terakhir yang inisiatif utamanya menerapkan peta jalan program pengembangan keterampilan dan talenta digital yang paling bawah. Jadi ini sebenarnya sudah terencana dengan rapih, ya, yang saat ini kami sedang eksekusi. Tapi tentu perlu peran dari SDM yang memang memiliki minat dan bakat ini gitu ya. Jadi kalau sudah ada pelatihannya tapi tidak peminatnya kurang kan sama aja bohong gitu. Ya makanya memang ini suatu kesempatan dari yang diberikan ke kami Kementerian Kominfo untuk mensosialisasikan, mengencourage gitu ya terutama para peserta ya. Dosen juga nanti ada sebenarnya terkait dengan pengembangan talenta. Nah, Bapak-Ibu sekalian, berikut pendekatan ya, dari Kementerian Kominfo, bagaimana menyiapkan masyarakat digital. Jadi kami ini memiliki 3 skema pelatihan umum, gitu ya. Di sini Anda bisa lihat yang paling bawah itu basic digital skill atau digital skill literasi. Ini targetnya masyarakat umum. Ya, jadi tujuannya meningkatkan kemampuan kecakapan digital dasar, mencegah penyebaran konten negatif. Sekarang kan penyebaran konten negatif gampang ya, tinggal forward gitu ya, tidak tahu itu dari siapa gitu, tidak tahu itu dia mendapat dari siapa gitu ya, benar atau salah tidak tahu, hanya forward saja gitu ya. Nah itu kita harus edukasi terlebih dahulu ya. Ini sebenarnya salah satu hal yang mungkin Bapak Ibu di universitas sudah perlu menyadarkan gitu ya, terutama adik-adik kita yang masih baru ya, yang memang tingkat 1, tingkat 2 gitu ya, terkait dengan literasi digital ini. Ya, tidak hanya sekedar bagaimana skill misalnya programmingnya yang bisa dilakukan, tapi dari sisi kecakapan mereka dalam hal digital juga sebenarnya harus disadarkan gitu ya. Jadi mereka mampu memfilter konten negatif. Satu sisi ya, mereka juga bisa mendiseminasikan konten-konten positif yang produktif gitu. Jadi ini tidak hanya sekedar bisa memblokir, tahu ini tidak boleh gitu ya, tapi mereka juga di-encourage untuk menyebarkan konten-konten yang produktif gitu. Ini kan challenge dalam 2 sisi gitu. Ini target kami di basic skill ya, digital literasi yang targetnya masyarakat umum. Target kami ini tahun depan itu hampir dengan sama yang tahun ini 12,4 juta. Ya. Digital literasi yang akan kami lakukan. Nah, intermediate skill ini mungkin untuk mahasiswa dan dosen. Itu targetnya adalah meningkatkan keterampilan dan daya saing masyarakat dari sektor digital di level teknis. Ya. Bisa pekerja, ya, bisa lulusan, gitu ya, bisa dosen, bisa ASN, gitu ya,
Ini target kami tahun 2022 ada 200.000 orang. Tahun ini 100.000, ya. Tahun depan 200.000. Betapa pentingnya program ini gitu ya. Anggaran sudah siapkan dan ini gratis semuanya. Jadi tidak ada spesial pun Anda mengeluarkan biaya ya, termasuk kalau online diberikan uang pulsanya juga gitu. Dan ini ada sertifikasinya, ya, sertifikasi nasional maupun internasional, dan itu kita bayarkan juga. Ya, jadi betapa seriusnya kita ini ya, dalam hal menyiapkan talenta digital ini, gitu ya, yang istilahnya mengambil estafet dari akademi, ya salah satunya ya, untuk menyiapkan lebih sesuai dengan kondisi yang ada sekarang sehingga mereka siap untuk masuk dalam dunia industri digital.